يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersama TV dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kembali kita berjumpa di live streaming program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Insyaallah pada sore hari ini Anda bisa berkonsultasi seputar muamalah dan hukum waris. Dan alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita dari Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Al-Ustadz Hendra Wijaya LC MH Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Semoga antum juga lebih baik. Pemirsa Wadah TV dimanapun Anda berada, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di pesan WA di nomor 0823 4444 5117 atau bisa melalui kolom komentar live streaming Facebook dan YouTube channel Wahda TV. Dan sebelum kita membacakan pertanyaan yang masuk, kita simak terlebih dahulu materi pengantar yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Al-Ustadz Hendra Wijaya, kami persilahkan. Baik, syukran barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa Wahda TV yang insyaallah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita kembali akan membahas terkait dengan hukum warisan di dalam Islam. Ketika kita mempelajari terkait dengan fikih, hukum apapun yang ada dalam syariah, maka tentu tidak lepas dari dua bentuk hukum. Yang pertama ada namanya hukum taklifi, kemudian yang kedua ada namanya hukum wad'i. Hukum taklifi artinya hukum yang berkaitan dengan 5 hal. Yang berkaitan dengan 5 hal yang mana umat Islam atau seorang hamba dibebankan syariat kepadanya dan tidak terpisahkan dari 5 hal tersebut. Yaitu apakah hukumnya itu wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram. Ada 5 ya. Ada 5 dengan hukum taklifi atau hukum yang dibebankan kepada seorang hamba, seorang mukallaf, sehingga dikatakan mukallaf artinya orang yang dibebankan syariat kepadanya. Maka kalau kita meninjau hukum waris, penerapan hukum warisan di dalam Islam kira-kira masuk pada kategori yang mana? Dari yang kelima hukum ini, hukum Islam atau hukum taklifi ini, pembagian warisan itu apakah wajib, apakah sunnah, atau mubah, atau makruh, atau bahkan haram. Tentu kita bisa jawab dengan mudah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah disepakati ulama. Ulama telah menyepakati, diambil dari Al-Quran dan sunnah, bahwa pembagian warisan
sesuai dengan hukum Islam sebagaimana apa yang dituangkan di dalam surah An-Nisa, itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Sehingga siapapun di antara kaum muslimin, siapapun di antara orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahwa Allah itu maha adil, maha bijaksana, maka kewajibannya, ya, hukum taklifinya adalah menerapkan pada dirinya dan pada keluarganya pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam. Itu yang pertama. Terkait dengan hukum taklifi, maka bisa disimpulkan bahwa pembagian warisan dalam Islam hukumnya wajib. Ya. Kemudian yang kedua, ada namanya hukum wad'i. Wad'i artinya alamah, ya, atau tanda-tanda. Tanda-tanda. Suatu hukum bisa dikatakan sah, ya, bisa dikatakan sah secara syariah ketika memiliki tanda-tanda, dan juga bisa dikatakan batal ketika tanda-tandanya menunjukkan hal itu. Ini namanya hukum wad'i. Sama seperti misalkan sholat. Kita bisa tahu kapan sholat itu dikategorikan sebagai sah, ya, tentu ketika kita telah menerapkan syarat-syarat rukun-rukunnya. Kemudian kita meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan, mawani', hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Apapun hukumnya, maka ada alamat-alamatnya, ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya yang dengannya kita bisa tahu apakah ibadah kita, apakah amalan kita ini sah secara syariat atau tidak sah, atau seperti apa. Maka tanda-tanda ini tadi hukum taklifinya ada 5. Maka tanda-tanda ini juga bisa dipisahkan atau bisa dibagi beberapa bagian. Ada namanya rukun, syarat, sebab, maupun penghalang. Dalam warisan pun seperti itu. Di samping punya hukum taklifi yang sifatnya wajib, sebagaimana sholat fardu hukumnya wajib, maka di sana ada rukun. Rukun sama dengan sholat. Sholat itu kalau kita tidak mengerjakan rukunnya, berarti kita belum bisa dikatakan mendirikan sholat. Ketika kita berpuasa, tapi kita tidak menahan salah satu rukun, ya, atau niat, ya, tidak berniat, maka tentu ibadah puasa kita belum bisa dikategorikan sebagai puasa yang sah. Begitu pula syarat, ya, syarat pun seperti itu, ya. Maka tentu kita ingin mengetahui, ya, apa saja rukun, syarat, sebab, dan penghalang daripada warisan itu. Maka pada kesempatan kali ini kita coba mulai dari rukunnya. Rukun daripada pembagian warisan itu ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah adanya pewaris. Adanya pewaris. Jadi itu yang pertama, rukunnya adalah harus ada pewaris. Artinya ada orang yang meninggal dunia. Ada orang yang meninggal dunia sebagai pewaris. Kemudian yang kedua adalah adanya ahli waris. Ya, walaupun pewaris misalkan kaya raya, tapi tidak ada ahli warisnya, tentu pembagian warisannya bukan kepada ahli waris. Ya. Lalu dalam syariat Islam nanti ditujukan kepada Baitul Mal. Jadi syarat kedua adalah adanya ahli waris. Adanya ahli waris. Kemudian yang ketiga, ya, syarat yang tidak atau rukun yang tidak kalah pentingnya adalah adanya harta warisan. Adanya harta warisan atau yang biasa disebut dengan tarikah. Ya, waris, muwaris, waris, tarikah. Adanya pewaris, adanya ahli waris, adanya harta warisan. Kalau ketiga-tiganya ini ada, berarti rukunnya ada, berarti kita sudah siap membagi warisan. Kalau salah satunya belum ada, berarti rukunnya belum terpenuhi, maka belum bisa kita menerapkan hukum warisan. Kemudian yang terakhir, secara cepat kita menyebutkan bahwa syarat, ya, tadi ada rukun, ada syarat. Syaratnya juga ada 3,
ya, dalam pembagian warisan, maka syaratnya yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, kita harus memastikan bahwa pewarisnya telah meninggal dunia secara benar. Artinya secara hakiki. Ya. Bukan orang yang sedang sakit, mati suri atau apapun namanya. Selama pewarisnya itu masih hidup, berarti syaratnya belum terpenuhi. Kalau pewarisnya ini, orang yang akan mewariskan warisan ini telah meninggal dunia secara hakiki, ruhnya telah berpisah dengan jasadnya, maka bisa dikatakan bahwa syarat yang pertama sudah terpenuhi. Karena kita setelah melihat orangnya telah meninggal dunia, ya, dan jasadnya pun sudah berpisah dengan ruhnya, berarti orangnya sudah meninggal dunia. Pada keadaan lain, kadangkala seseorang itu dikatakan meninggal dunia secara hukum. Ya, bukan hanya secara hakiki. Hakiki tadi ketika kita telah melihat ruhnya berpisah dengan jasadnya, ya, kemudian ada orang yang meninggal secara hukum, ya, telah dihukumi, telah meninggal dunia. Kapan itu? Kalau ternyata berita terkait kematiannya masih simpang siur. Ya, misalkan dia bepergian, tiba-tiba kecelakaan, hilang, ya, kapalnya tenggelam, ya, tidak ada kabar, atau dia pergi merantau, tidak ada kabar, kita belum tahu secara pasti. Ya. Kan syarat yang pertama harus kita tahu secara pasti. Ini tidak ada berita secara pasti, orang masih mengira-ngira apakah orang ini telah meninggal dunia atau belum. Maka ketika hal seperti ini terjadi, maka perlu dipastikan, dicari tahu apakah benar-benar orang ini telah meninggal dunia. Kalau masih ada keraguan, berarti syaratnya belum terpenuhi. Syarat pembagian warisan belum terpenuhi. Maka salah satu bentuk usaha untuk meyakini secara pasti selain mencarinya, ya, salah satu jalannya adalah membawanya ke hakim, ke pengadilan. Dalam hal ini kita di Indonesia ada pengadilan agama. Diangkat masalahnya di pengadilan agama karena ini terkait dengan banyak hukum, bukan hanya terkait dengan hukum warisan, ya, tetapi juga berkait dengan hukum-hukum yang lain seperti pernikahan dan lain sebagainya. Orang harus ditahu statusnya seperti apa. Ya, ketika keluarganya kemudian berupaya mencari tahu, tidak ada kabar, maka salah satu upaya jalan untuk mengetahui kedudukan status hukumnya adalah diangkatlah perkaranya ini ke pengadilan, sehingga pengadilan berupaya mencari tahu kembali. Pengadilan mempelajari tanda-tandanya, ya, mempelajari alamat-alamatnya, sehingga bisa memperkirakan orang ini sudah bisa diputuskan. Entah karena pertimbangan umur, karena pertimbangan yang lainnya, ya, sehingga pengadilan kemudian memutuskan orang ini telah meninggal dunia, maka dalam hal ini bisa diketahui bahwa pewaris sudah meninggal dunia secara hukum. Ya. Jadi ini bisa masuk kategori. Jadi insya Allah karena waktu kita terbatas, jadi ada 3 secara singkat, ya. Kami akan menyebutkan secara singkat. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita coba mengurai lagi syarat-syarat ini karena kita butuh menjelaskan secara detail. Jadi syarat pembagian warisan yang pertama kita harus memastikan pewarisnya telah meninggal dunia. Kemudian kita harus memastikan bahwa ahli warisnya masih hidup. Ya, ini juga harus kita pastikan bahwa ahli warisnya masih hidup. Dan yang terakhir adalah adanya orang yang mengetahui pembagian warisan secara syar'i. Ini syarat yang ketiga. Bukan hanya sekedar pewarisnya ada, ahli warisnya ada, tetapi dalam pembagian warisan itu butuh ahli agama, butuh ahli yang mana dia tahu seluk-beluk pembagian warisan,
sehingga nanti pembagiannya betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini salah satu syaratnya, sehingga orang tidak bisa sembrono membagi begitu saja tanpa ilmu. Perlu ilmu berupa fikih pembagian warisan, dan itu kata ulama kita dimasukkan pada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, sehingga ketika ada orang meninggal, ada hartanya, ada pewarisnya, silahkan datangi orang-orang yang bisa membagi secara syar'i, dan insya Allah di pengadilan pun jalan terakhir insya Allah akan dibagi secara syar'i, secara hukum Islam. Jadi itu adalah hukum wadi'i, hukum yang berkaitan dengan tanda-tanda. Dengan rukun dan syarat-syarat terpenuhi, berarti kita bisa tahu tanda-tanda pembagian warisan bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi ketika rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa tanda hukum itu belum sempurna, ya, sehingga butuh lagi disempurnakan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang syarat ini secara detail pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Barakallahu fikum, mungkin ini sebagai pengantar, ya. Kemudian kita kembalikan kepada moderator. Syukran. Ya, terima kasih Ustaz untuk materi pengantarnya. Pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, Anda bisa berkonsultasi seputar muamalah atau hukum waris, dan insya Allah kita akan mendahulukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pengantar tadi, yaitu hukum waris. Pertanyaan Anda bisa kirimkan melalui pesan WA di nomor 0823 4444 5117, atau bisa melalui kolom komentar live streaming YouTube dan Facebook channel Wahda TV. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama dari sahabat kita di FB melalui akun Nabil Fuadi. Apa bagian warisan untuk paman dan bibi dari jalur ayah? Oh iya, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus. Insya Allah pembahasannya nanti materinya terkait sebab ya. Sebab orang mendapatkan warisan. Salah satunya adalah karena adanya ikatan nasab. Ya, jadi tanda-tanda itu juga. Jadi selain rukun, ini berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi. Kita bahas tadi baru sampai syarat ya. Di samping itu ada juga sebab. Seorang bisa mendapatkan warisan kalau ada sebab-sebab yang menjadikannya bisa mendapatkan warisan. Sama dengan hukum sholat misalkan. Kapan kita disyariatkan sholat? Ketika ada sebabnya. Apa sebabnya? Maksudnya waktu. Kalau belum masuk waktu berarti belum kita disyariatkan sholat. Nah, adapun warisan, sebabnya adalah ada 3 hal. Yang pertama karena pernikahan, yang kedua karena nasab, ya, kemudian yang ketiga karena hubungan memerdekakan budak. Ya, orang yang memerdekakan budak, insya Allah termasuk ahli waris. Jadi yang paling banyak dan yang paling kuat, dari ketiga sebab ini adalah sebab nasab. Sebab nasab, hubungan nasab. Hubungan rahim ya. Nasab itu kan ada hubungannya dengan rahim. Nasab itu ketika nama disandarkan kepada orang tua. Nasab itu berkaitan dengan keluarga. Jadi keluarga ini banyak. Ya, dalam ahli waris itu paling mendominasi adalah ahli waris dari sebab keluarga. Mulai dari asal usul si mayit, ya, yaitu orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, begitu pula keturunannya. Ya. Keturunan juga karena nasab, karena ada hubungan rahim, ada hubungan nasab dengan si mayit, berarti anak cucunya termasuk ahli waris. Nah, selain daripada hubungan nasab laris atas ke atas dan ke bawah tadi, ke atas dan ke bawah. Ke atas maksudnya asal usul kita, ke bawah adalah keturunan kita. Nasab yang lainnya yang dapat memungkinkan, ini kita katakan memungkinkan karena dalam kondisi tertentu terhalangi, tidak mendapatkan warisan karena ada yang lebih berhak. Ya, ada yang lebih berhak. Karena terkait dengan pembagian warisan ini tentu ada masalah mendahulukan yang lebih berhak. Ya, jadi selain orang tua, anak keturunan, di sana juga ada saudara, ya,
Ada saudara, baik saudara kandung, saudara sebapa atau saudara seibu, itu semua merupakan ahli waris dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Kemudian selain itu adalah, nah sesuai dengan pertanyaannya, yaitu paman. Paman dari jalur ayah. Paman dari jalur ayah ini merupakan ahli waris. Ya. Yang bukan ahli waris, yang bukan ahli waris adalah bibi. Nah, jadi ada beda kalau dalam hukum Islam. Nasab itu sendiri sudah ditentukan siapa-siapa saja yang merupakan ahli waris. Jadi yang merupakan ahli waris dari jalur bapak ke samping, yaitu paman-paman, ya, mereka itu adalah paman, mulai dari paman sekandung atau paman seayah, atau bahkan anaknya paman atau sepupu kita, ya, anaknya paman, anak laki-laki dari paman, yaitu sepupu si mayit, maksudnya sepupu si pewaris, ya, sepupu si pewaris. Pamannya pewaris bisa menjadi ahli waris, yaitu saudaranya bapaknya pewaris, yaitu pamannya, dan juga bisa sepupunya pewaris, yaitu anak dari pamannya. Jadi yang menjadi ahli waris dari sebab nasab, siapa mereka selain saudara-saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, kemanakan, termasuk diantaranya adalah paman. Paman. Cuma yang perlu digarisbawahi, paman mereka yang dari jalur ayah saja. Ya, karena dalam bahasa Arab, dalam syariat kita membedakan antara paman dari jalur ayah dan paman dari jalur ibu. Ya. Dari status bahasanya pun berbeda istilahnya. Ya. Dari paman ayah itu namanya amun, ya, ini merupakan ahli waris, dan juga merupakan wali nasab, ya. Kalau perempuan mau menikah selain bapaknya, pamannya pun bisa menjadi ahli wali, ya, wali. Tapi dari jalur ibunya bukan wali, ya, sama dengan warisan juga seperti itu. Paman dari jalur ibu, kan kita sama istilahnya paman. Paman artinya saudara bapak atau saudara ibu, ya, tetapi dalam syariat kita dibedakan. Paman yang dimaksud di sini adalah amun, ya, amun yang berarti jalur ayah saja, bukan dari jalur ibu. Itu pun saudara laki-laki saja dan bukan saudara perempuan. Jadi yang merupakan ahli waris dari kalangan kerabat ayah, mereka adalah paman. Paman dan anaknya paman yang laki-laki. Adapun bibi, baik itu bibi dari jalur ayah maupun bibi dari jalur ibu, mereka ini adalah keluarga yang dekat. Keluarga dekat, tetapi belum masuk kategori ahli waris. Sama dengan cucu perempuan dari jalur perempuan. Atau cucu laki-laki dari jalur perempuan, ini juga bukan ahli waris. Mereka ini termasuk dari paman bibi dari saudara ibu. Mereka ini dikatakan istilah, ya, fikihnya dinamakan sebagai zawil arham. Zawil arham artinya orang-orang yang punya hubungan rahim, hubungan kerabat dengan si mayit, tetapi bukan ahli waris. Ya, jadi dia tingkatan kedua. Pertama namanya ahli waris, ya, al-waris. Zawil irs, ashabul irs, mereka ini ahli waris. Nah, ini merupakan kerabat yang mendapatkan ahli waris. Ada di antara kerabat yang bukan ahli waris tetapi punya hubungan dekat. Mereka ini namanya zawil arham. Zawil arham, mereka yang punya hubungan rahim tetapi bukan ahli waris. Mereka ini seperti bibi dan cucu perempuan ataupun kemanakan perempuan, mereka ini nanti diperkenankan mendapatkan warisan, ya, dari beberapa pendapat ulama, kalau ahli waris sesungguhnya tidak ada. Kalau ahli waris sesungguhnya tidak ada, pamannya tidak ada, kakeknya tidak ada, keponakan laki-laki tidak ada,
semua yang dikategorikan sebagai ahli waris itu tidak ada. Ya, maka kita kemudian mencari kerabat yang dari kalangan zawil arham. Barulah kemudian diberikan bagian berupa warisan oleh pendapat sebagian ulama. Nah, itu kategorinya. Jadi kalau pertanyaannya kapan paman dan bibi mendapatkan warisan? Dari jalur ayah. Dari jalur ayah. Jawaban yang pertama, yang menjadi ahli waris hanya paman saja, sedangkan bibi bukan ahli waris. Kemudian yang kedua, paman ini bisa mendapatkan warisan kalau, tidak selamanya ya, paman tidak selamanya dapat warisan. Paman ini bisa mendapatkan warisan dengan syarat yang ketat. Tidak langsung dapat ya, dengan syarat yang ketat. Kapan itu? Banyak syaratnya. Yang pertama, tidak ada ahli waris yang lebih kuat daripada paman. Siapa-siapa mereka? Tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki, tidak ada saudara laki-laki. Nah, ketika tiga golongan ini tidak ada, baru merujuk kepada bahkan tidak ada keponakan. Keponakan laki-laki masih didahulukan. Jadi ada kakek, ya, ada berapa kedudukan yang lebih dahulukan daripada paman. Yang pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki, paman, kakek, saudara laki-laki, kemudian bahkan saudara perempuan, ya, keponakan dari laki-laki. Nah, itu semua adalah ahli waris yang lebih kuat kedudukannya daripada paman. Nanti kalau semuanya ini tidak ada, baru paman bisa mendapatkan bagian dari ahli waris. Wallahu a'lam. Ya, lumayan panjang jawabannya. Ya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari FB di akun Rahmat Pati. Mau tanya Ustadz, jika ada orang merasa mampu sehingga memberikan hak warisnya kepada saudara-saudaranya yang lain, apakah boleh? Baik, ya, alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus juga. Kalau ternyata orang ini sudah mampu ya, dan ingin memberikan haknya kepada saudara lain. Jadi perlu kita ketahui, kita kembalikan lagi dari materi yang tadi, bahwa pembagian warisan itu hukumnya wajib. Itu hukum asalnya. Hukumnya wajib. Apa dalilnya? Surah An-Nisa sangat jelas. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, dan seterusnya. Faridatan minallah. Bahwa Allah mewajibkan pembagian warisan itu sesuai dengan surah An-Nisa ini. Faridatan minallah, kewajiban dari Allah. Jadi pembagian warisan itu hukumnya wajib aini, fardu aini. Itu hukum taklifi yang tadi kita telah jelaskan. Ya. Sehingga pembagian waris fungsinya adalah memberikan hak. Ya. Dalam hadis dikatakan, innallaha qad a'ta kulladhi haq-haqqah. Sungguhnya Allah telah membagikan semua yang punya hak-haknya masing-masing. Jadi warisan itu perlu kita ketahui filosofinya adalah rezeki dari Allah, ya. Rezeki dari Allah, pemberian dari Allah, ya, bukan dari pewaris itu sendiri, ya. Pewaris hanya meninggalkan hartanya, tetapi Allah yang kemudian merezekikan, membagikan kepada ahli waris, ya. Sehingga hukumnya wajib. Bahkan ulama mengatakan dia asasnya ijbari, ya. Asasnya seorang wajib menerima juga. Wajib menerima, tidak ada ikhtiar. Nah, harus menerima harta itu. Nah, tetapi kemudian setelah pembagian warisan, setelah semuanya tahu haknya, lalu ada di antara kerabat yang sudah merasa mampu atau bahkan belum mampu tapi merasa ingin menolong, ingin menghadiahkan haknya, warisannya kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada siapapun, maka itu urusan kedua, ya. Urusan pertama pembagian warisan sudah dibagikan, ini kewajiban. Urusan kedua, setelah kita telah mengetahui hak masing-masing, setelah kita telah mengetahui hak masing-masing, maka yang punya hak untuk mengambilnya, memberinya, menghadiahkannya, mewakafkan, terserah pemiliknya. Ya,
bukan hanya sekedar memberikan haknya kepada saudaranya, kepada ahli waris yang lain, tetapi dia juga memiliki hak untuk menggunakan, ya, atau bahkan mewakafkan, ya, untuk amal soleh, mungkin diniatkan untuk orang tuanya, ya. Itu semuanya memungkinkan. Itu semuanya memungkinkan. Jadi ini step kedua, ya. Ya, jadi jangan kita langsung kemudian merelakan tapi tanpa mengetahui. Kita tahu dulu berapa haknya, sehingga betul-betul kita mengetahui masing-masing haknya. Lalu setelah itu kita mau merelakan haknya, menghadiahkan haknya, itu urusan pribadi masing-masing. Kita tidak bisa campuri, ya, kita tidak bisa campuri. Tapi pembagian hukumnya wajib. Setelah itu terserah pemiliknya. Terserah pemiliknya mau menghadiahkan, mau membagikan, memberikan kepada zawil arham tadi, ya, cucu-cucu yang mungkin bukan ahli waris, itu dikembalikan kepada personal masing-masing. Jadi jawabannya boleh, tetapi sifatnya hadiah, bukan warisan. Ya, warisan sudah dibagi. Adapun itu sifatnya hadiah atau hibah dari yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari akun YouTube Apriliana Lestari. Bagaimana cara membagi harta warisan untuk 3 orang anak dalam satu keluarga? Ayah sudah meninggal dunia, sedangkan ibu sendiri yang mengasuh 3 orang anak. Ya, di sini ada tambahannya, kadang-kadang suka bertengkar sendiri karena emosi sesaat atau psikologis sangat mudah terpengaruh dengan kondisi keluarga. Ya, di sini juga penanya mohon saran dan nasihatnya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Jadi seorang meninggal dunia, meninggalkan istri, kemudian 3 orang anak, ya. 3 orang anak ini perlu diketahui secara detail, ya, karena memang pembagian warisan itu sangat mempengaruhi yang namanya kedetailan, ya, karena itu akan mempengaruhi bagian-bagian yang lain, termasuk jenis kelamin. Jadi 3 anak ini perlu diperjelas apa jenis kelaminnya, apakah semuanya laki-laki atau semuanya perempuan, atau ada satu laki-laki, ada satu perempuan, dan seterusnya. Jadi ketika suami istri meninggal dunia, maka tentu sebelum pembagian warisan perlu untuk dipisahkan dulu mana harta istrinya. Jangan sampai harta istri juga dibagi, ya, karena yang dibagi kan hanya milik suami, ya, milik suami. Jadi yang dibagi itu miliknya suami, karena istri dalam hal ini ibu itu masih hidup. Berarti ketika ada hartanya yang bercampur, itu dipisah dulu. Silakan dipisah, ya, dipisah, dilihat, dipelajari kira-kira mana sebenarnya harta murninya bapak ini, ayah. Ya, mana sebenarnya harta murni si ayah, sehingga kita betul-betul bisa membaginya. Ya, sehingga kita juga tidak membagi haknya ibu, haknya si istri, ya, haknya si istri. Misalkan istri memang punya harta seperti maharnya mungkin, ya, yang sudah dia miliki sebelumnya, atau harta bawaannya, ya, itu bukan harta suami, itu hartanya istri. Ataukah ada harta bercampur, ya, maka salah satu solusinya dipisah dulu, ya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Kira-kira berapa porsi ayah di situ, berapa porsi ibu di situ, dipisah, sehingga memang betul-betul harta ayah yang meninggal dunia ini yang kita ingin bagi. Maka dalam hal ini ketika sudah diketahui, ya, berapa harta ayah, ya, maka harta istrinya mendapatkan bagian dari harta ayah itu, sebanyak harta ayahnya itu, harta istri suaminya itu sebanyak 1/8. 1/8, ya, 1/8 dari harta suaminya, setelah memang dipisah dulu hartanya, lalu kembali si istri mendapatkan harta dari suaminya sebanyak 1/8. Jadi kalau ada hartanya dibagi 8, satunya untuk istri, ya, seperti itu. Sisanya
7/8. Sisanya 7/8 ini dibagi kepada anak-anak 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalkan ketiga anak ini salah satunya laki-laki, 2 perempuan, maka 7/8 ini dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ada bagian laki-laki 2. 2 laki-laki dianggap 2 perempuan ya. Ya, jadi seakan-akan ada 4 perempuan. Karena ketiga saudaranya ini 1 laki-laki. Berarti harta sisanya itu dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ada laki-laki 1. Jadi dari 4 itu 2 bagian kita berikan kepada saudara anak laki-laki, kemudian masing-masing 1 bagian kepada masing-masing anak perempuan. Begitu cara pembagiannya. Nah, karena biasanya misalkan ya, kalau kondisi anak-anak yang ditinggalkan ini belum balik, misalkan belum mumayyiz, belum balik, masih ditanggung ya, masih kecil-kecil, maka syariatnya hartanya itu dikuasai oleh walinya, diamanahkan kepada walinya. Walinya boleh ibunya, boleh siapapun yang disepakati, mungkin ada pamannya atau siapapun yang disepakati. Kalau ibunya yang disepakati, maka ibunya sebagai walinya. Walinya ini mengatur harta anak-anaknya ya. Artinya karena anak-anak ini belum dewasa, belum pantas memegang harta, kecuali misalkan yang sederhana ya. Maka tentu ada wali yang mengatur hartanya. Wali memiliki ketentuan tersendiri ya dalam pengurusan harta anak yatim. Harta anak yatim ini dikuasai walinya, diurus sedemikian rupa, dikeluarkan sesuai kebutuhan, dan dia juga pun bisa mengambil bagian dari situ ala kadarnya ya. Jadi dikuasai oleh walinya. Nah, itu kalau ternyata anaknya masih kecil-kecil. Tapi kalau sudah dewasa, maka tentu sudah berhak mendapatkan harta warisan. Tentu disampaikan dengan sebaik-baiknya kepada orang tua, utamanya ibu. Jangan sampai terjadi perselisihan, percekcokan dengan ibu sendiri ya. Maka perlu disampaikan sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya ya. Tetapi kemudian setelah pembagian ternyata anaknya ini sudah mapan seperti tadi pertanyaan sebelumnya, kemudian dia mau menghibahkan semua hartanya kepada ibunya juga tidak masalah ya. Intinya sudah dibagi dulu, adapun nanti setelah itu ada deal khusus ya, ada kerelaan dan lain sebagainya, maka insya Allah tidak mengapa. Itu bagian dari hak masing-masing. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Ya, pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita untuk sore hari ini. Mungkin ada nasihat atau pesan terakhir Ustaz untuk pemirsa kita. Baik ya, pemirsa sekalian yang semoga Allah terus jaga dan berkahi, bahwa pembagian warisan ini perlu kita ketahui adalah titah ya, wasiat dari Allah, karena memang filosofinya adalah pembagian dan rezeki Allah ya, bukan sama sekali pemberian dari pewaris orang meninggal dunia. Karena orang pewaris itu memiliki hak terhadap hartanya kalau dia masih hidup. Dia masih hidup, berarti dia punya hak untuk mengatur hartanya. Mau dia belanjakan, mau dia hadiahkan, nafkahkan, itu terserah pemiliknya ya, orang masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal, maka hartanya diatur oleh syariat, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan, didistribusikan, direzekikan kepada ahli warisnya. Sehingga perlu kita sampaikan haknya orang ya, masing-masing punya hak ya. Sehingga ketika ada orang menahan, kemudian mengatur dan tidak mau memberikan, berarti itu bagian dari kita menahan hak ya. Wal iyasubillah. Maka sedapat mungkin syariat ini terus kita sampaikan, kita dakwakan, sehingga betul-betul
yang namanya hak ini bisa tersalurkan dengan baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah terus memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, kemudian memanjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi nasihat penutup dari Ustaz kita. Maka cukup sekian perjumpaan kita di program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Kita ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada narasumber kita. Syukran Ustaz. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua dan semoga beliau masih bisa untuk membersamai kita di program konsultasi syariah di pekan-pekan yang akan datang. Amin. Maka cukup sekian kami ucapkan terima kasih atas segala atensi dan perhatian Anda. Sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.